Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Maniskana, NIM 1519042, jurusan Hukum Tata Negara kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan makul fikih muamalah yang berjudul tentang transaksi inden atau akad salam. Pengertian dari akad salam tersendiri adalah bayar salam atau disingkat salam, disebut juga dengan salaf secara bahasa. Berarti persanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Salam ialah pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual setelah ada kesepakatan. Dari pengertian sudah jelas apa itu dari pengertian akad salam. Itu landasan hukum. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, "Man aslafa fi syai'in fa fi kailin maklumin wa wasni maklumin ila ajali maklumin." Yang artinya, barang siapa yang melakukan salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Terus lanjut rukun dan syarat. Pelaksanaan bayar salam atau transaksi inden harus memenuhi jumlah rukun berikut. Yang pertama, muslam, pembeli. Yang kedua, muslam ilaih, penjual. Yang ketiga, modal atau uang. Yang keempat, muslam fihi, tahu barang. Yang kelima, syighot atau ucapan. Di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam al-muslahu fihi sebagai berikut. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang. Harus bisa diidentifikasikan secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, kebanyakan ulama masyarakat menyerahkan barang harus ditunda suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i memperolehkan penyerahan segera. Yang kelima, bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk menyerahkan barang. Yang keenam, tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Lanjut jenis akad salam. Ada 2 jenis dari akad salam. Yang pertama, salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan 2 transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual, serta antara penjual, pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya melaksanakan transaksi bayar salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Yang terakhir adalah keuntungan dan manfaat. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menuangkan akad salam. Pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa, yang pertama, jaminan untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Yang kedua, sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Itu manfaat dari akad salam. Terus yang kedua, penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah benar dibanding pembeli. Di antaranya, penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dalam cara yang halal segera, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga.
Yang kedua, penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi peminatan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pelaksanaan berjarak cukup lama. Sekian pemaparan materi dari saya, Riraman Sikana. Sekian, apabila banyak kesalahan juga belum lancar, maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.